Terima kasih kepada Tuhan Yesus, tentunya saya diberikan kesempatan untuk dapat melayani di ibadah pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk Pastor Edi dan tim pimpinan yang juga telah mempercayakan saya. Nah, kita masih dalam seri Daud 5 Raksasa. Yang pertama kita sudah mendengar mengenai Goliat, yaitu mengenai lidah. Kemudian minggu lepas beradaan membahas mengenai peperangan rohani. Nah, hari ini saya ke bagian jatah ini lumayan berat sekali dan tentunya kita akan sangat bising mendengar perkataan ini. Saya berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan untuk membagikan topik ini Tuhan. Karena orang tidak akan suka dengar perkataan ini. Atau kalau dalam bahasa Ibraninya adalah hipokrisi. Hipokrit. Siapa yang sering dengar perkataan munafik? Boleh angkat tangan? Ya, ada beberapa orang. Saya beberapa bulan selepas saya terima Tuhan Yesus dan saya mencoba untuk berhenti dari kehidupan lama saya, teman-teman saya banyak bilang, Tama, kalau dalam bahasa Indonesianya ya, lu munafik, sok suci. Maksudnya, kamu ini munafik, berlagak suci katanya. Seperti itu. Masa itu saya terima Tuhan Yesus umur 16 tahun dan saya mencoba berhenti dari kehidupan lama saya dan banyak orang tidak menyukai apa yang saya buat. Karena apa yang saya buat itu bertentangan dengan apa yang saya buat sebelumnya. Jadi saya berhenti dan orang tidak menyukai. Nah, tapi mereka tidak paham apa perkataan munafik. Nah, hari ini kita mau belajar mengenai kemunafikan. Dan pesan hari ini saya sangat setuju sekali, pesan hari ini bukan ditujukan kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Pesan hari ini ditujukan kepada gereja Tuhan. Pesan hari ini ditujukan kepada anak-anak Tuhan. Jadi, kalau kamu mengenal Tuhan Yesus, pesan ini adalah untuk kamu, untuk saya. Nah, Daud dan orang-orangnya melawan raksasa Filistin. Saya sangat setuju sekali apa yang Pastor Edi bagikan ketika Daud mengambil 5 batu. Secara Daud tidak sadar, saya tidak tahu Daud sadar atau tidak, tapi dia sedang melakukan tindakan profetik. Dia hanya melawan satu raksasa tapi diambil 5 batu. Suatu tindakan profetik karena Daud dan orang-orangnya dan para jenderal-jenderalnya menghabisi 5 raksasa dari Filistin. Dan saya akan membahas raksasa yang ketiga. Raksasa yang pertama telah dibahas oleh Pastor Edi, Goliat. Yang kedua minggu lepas oleh beradaan, dan yang ini sekarang yang ketiga. Nah, dalam 1 Tawarik 20 ayat yang keempat, sesudah itu timbullah pertempuran melawan orang Filistin di Gezer. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul kalah Sipai. Mana Sipai di sini? Kasihan betul kamu Sipai. Oke. Memukul kalah Sipai, seorang dari keturunan raksasa, dan mereka ditundukkan. Oke, Sipai coba berdiri Sipai. Katanya raksasa. Oke, ya teman-teman tidak tahu kita ada saudara kita di sini bernama Sipai juga, tapi bukan dia di Alkitab ya, lainnya. Jadi nanti jangan kamu tanya di tempat makan nanti, kamu raksasa kah dulu, bukan ya? Nah, dalam referensi yang lain, dalam 2 Samuel 21 ayat 18, sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul kalah Saf yang termasuk turunan raksasa. Ini adalah 2 orang yang sama, hanya satu nama lain saja. Nah, Saf atau Sipai dalam bahasa Ibrani adalah dieja sebagai Saf atau Cipai, yang berarti ambang pintu. Ambang pintu. Oke, kalau kita tahu pintu, kita boleh bayangkan suatu pintu yang besar. Nah, apa hubungannya? Saya berdoa, Tuhan, apa hubungannya Tuhan? Kenapa pastor ini bagi saya topik ini Tuhan? Apa hubungannya si Saf ini Tuhan? Saya berdoa dan Tuhan berikan saya hikmat seperti ini. Mari kita lihat dulu mengenai perumpamaan mengenai seorang mata-mata, spy. Siapa yang sering melihat film bertemakan spy atau mata-mata? Ada banyak movie ya, yang paling kita kenal adalah dengan James Bond, betul? Betul. Nah, seorang mata-mata itu
Dia diam-diam, dia tidak terlacak, dia tidak terdeteksi, dan nampak tidak berbahaya. Kalau James Bond terus nampak berbahaya bagi musuhnya, terus habis filmnya itu, selesai. Tapi James Bond masuk, seorang mata-mata masuk, dia nampak tidak berbahaya. Dia nampak tidak akan membuat apa-apalah. Dan kemudian mata-mata itu dimasuk dari pintu bersama dengan targetnya dan menjadi bagian dari kawanan targetnya. Atau seperti perumpamaan Yesus bilang, serigala berbulu domba. Kita tidak tahu, tapi serigala itu ada di sana dan dia siap, dia merancangkan untuk menerkam targetnya. Dan kemudian mata-mata itu dia menghancurkan target itu dari dalam. Ada satu kisah nyata pada tahun 1960-an selepas Israel ditubuhkan menjadi suatu negara jiran Israel, mereka tidak suka dengan apa yang terjadi atas Israel. Dan sejarah mencatat pada masa itu Syria dengan Mesir, mereka membentuk suatu perikatan Liga Arab kalau tidak silap. Mereka membuat dari Syria terus turun ke bawah sampai ke Afrika Utara, Mesir, menjadi suatu negara. Dan itu menjadi teror bagi Israel. Jadi pada waktu itu Israel berusaha, karena mereka negara kecil, mereka berusaha untuk mengamankan diri. Jadi apa yang dilakukan, Israel mengirim satu orang bernama Eli Cohen. Ini kisah nyata, dan Eli Cohen ini bagi dunia spy adalah seorang legendaris. Karena kenapa? Eli Cohen adalah orang biasa, dia ditunjuk menjadi mata-mata dari Mossad Israel. Dia ditugaskan untuk infiltrasi, dia untuk masuk kepada negara Syria. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa rancangan Syria, di mana tank mereka, berapa pasukan yang mereka ada, apa rancangan militer mereka. Tapi ternyata Eli Cohen jauh melebihi semuanya itu. Dia bahkan hampir diangkat menjadi Menteri Pertahanan Syria. Dia melakukan tugas dia begitu rupa, menjadi seorang mata-mata. Dia belajar bahasa Syria, dia belajar dialek di Syria, dia berlakuan seperti seorang bisnismen dari Syria, dan dia rapat dengan jenderal-jenderal dan para pemimpin, bahkan presiden Syria pada masa itu. Seorang mata-mata yang luar biasa, tujuannya satu, tentunya untuk mengamankan Israel pada masa itu. Nah ini saya tidak mau bahas itu lebih dalam, tapi mata-mata itu masuk dari pintu gerbang yang sama bersama dengan targetnya. Nah, apa hubungannya dengan kemunafikan? Nah sama, kemunafikan juga kita tidak tahu, kita tidak terasa bahwa kemunafikan dia masuk dari minda kita, karena seperti juga beradaan juga cakap, peperangan orang Kristen yang paling besar bukanlah peperangan kita doa pelepasan kira, bukan seperti itu. Tapi peperangan yang paling besar adalah di minda kita. Dia masuk dari minda kita, tidak terasa melalui YouTube, melalui Facebook, melalui TikTok, melalui film-film yang kita tengok di film-film. Masuk dari sana, nampak tidak berbahaya bagi kita, namun akan merusak kita dari dalam. Tubuh, jiwa, dan roh kita jadi rusak. Tanpa kita sadari. Secara kita tidak sadari, kita mengalami perubahan budaya. Kenapa boleh sampai kita di tahap ini? Karena di masa di sini perubahan ini, orang merasa biasa saja, tenang saja, yang penting kita orang tua jaga. Tapi kita mengalami perubahan transisi yang kita tidak sadari, dan itu merusak paradigma kita, sama seperti kemunafikan. Kemunafikan mengubah paradigma orang sehingga mengambil sesuatu yang sebetulnya tidak benar, tapi karena dibiasakan diterima dan itu menjadi satu budaya. Sama seperti orang Farisi. Mereka mengambil cara hidup yang salah, dikombinasikan dengan Taurat, dipilihlah mana yang mereka suka, mana yang tidak suka. Dipraktekkan.
Suatu prinsip politik ya, alih-alih politik, kebohongan yang diceritakan terus-menerus akan menjadi kebenaran. Percaya atau tidak, di politik seperti ini. Propaganda kita sering dengar. Kebohongan yang diceritakan secara statis, secara konsisten, dikatakan terus-menerus, sehingga akhirnya akan merubah paradigma orang. Ada yang bilang, Kristus itu tidak disalib. Yang disalib itu orang lain. Kristus tidak pernah disalib. Sewaktu Yesus sebelum mati, bahkan Yesus berkata, ketahuilah karena ada banyak orang yang menyesatkan kamu. Bahkan kita baca sendiri dalam kitab Matius, dalam kitab Injil. Selepas Yesus mati, para ahli Taurat, para pemimpin di sana, mereka membayar para prajurit-prajurit ini yang melihat Yesus mati, bilang, kalian tutup mulut ya, bilang yang mati itu bukan Yesus. Dan itu diceritakan secara turun-temurun sampai hari ini. Masih ada orang yang percaya bahwa Yesus tidak pernah mati. Nah, apa hubungannya dengan kita kemunafikan? Kita bahas dulu apa itu kemunafikan. Ada banyak di sini, kita lihat Matius 6 ayat 2, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Matius 6 ayat 5, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Orang munafik seperti apa? Suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Matius 6 ayat 16, dan apabila kamu berpuasa, janganlah murah mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat mereka sedang berpuasa. Matius 7 ayat 5, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Balok itu besar. Gimana? Seperti kayu besi ini. Di mata kita, selumbar di mata orang lain, itu kecil itu. Nampak, itu orang munafik seperti itu. Dan di sini Matius 23 dikatakan celakalah ini khotbah Yesus. Pengajarannya Yesus berkata celakalah engkau. Celakalah ahli-ahli Taurat. Berkali-kali Yesus berkata, celakalah engkau hai ahli-ahli Taurat. Dan dikatakan Matius 15 ayat 8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Itu definisi munafik. Markus 7 ayat 6, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuatnya Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Saya definisikan kemunafikan adalah suatu sifat pembawaan diri yang tahu kebenaran namun menolak kebenaran itu sendiri dan berlagak sedang melakukannya dengan versi kebenaran yang sesuai dengan versinya sendiri. Kemunafikan adalah suatu sifat tahu kebenaran, menolak melakukannya, tapi berlagak seolah-olah sedang melakukan. Ada yang munafik di sini? Jangan angkat tangan. Munafik itu pesan untuk gereja Tuhan, bukan untuk orang tidak percaya. Teman-teman tahukah penghakiman akan dimulai dari gereja Tuhan? Amin. Penghakiman akan dimulai dari gereja Tuhan. Semalam kami membahas di cell group dari Matius pasal ke-24. Bahwa menjelang kedatangan dia, khotbah Yesus terakhir sebelum dia mengadakan perjamuan terakhir dia, itu berbicara mengenai dia akan datang, dia akan memisahkan kambing dari domba. Domba akan di sebelah kanan dia, kambing di sebelah kiri. Kepada domba di sebelah kanan dia bilang, baiklah apa yang kamu lakukan, karena ketika saya lapar, kamu berikan saya makanan. Ketika saya haus, kamu berikan saya minum. Ketika saya tidak berpakaian, kamu memberikan saya pakaian. Ketika saya tidak memiliki tempat tinggal, kamu memberikan saya tumpangan. Lalu Petrus berkata, bila kami lakukan itu Tuhan, apapun juga yang kamu lakukan kepada saudara yang hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lalu kepada kambing itu Yesus berkata, yang sebelah kiri, enyahlah engkau daripadaku, enyahlah, dibilang, enyahlah engkau daripadaku.
Karena Engkau tidak memberikan aku makan ketika aku lapar. Ketika aku haus, Kamu tidak memberikan aku minum. Ketika aku orang asing, Kamu tidak memberikan aku tumpangan. Ketika aku telanjang, Kamu tidak memberikan aku pakaian. Yesus bertanya, bila kami tidak memberikan kamu pakaian Tuhan, ketika kamu tidak melakukan apapun juga kepada saudara yang hina ini, kepada kamu juga tidak melakukannya kepada aku. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus, hari-hari akan semakin susah. Saya bukan menakut-nakuti, tapi Yesus sendiri berkata bahwa menjelang kedatangan Dia, akan ada banyak kesusahan. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang siap katakan amin. Saudara siap tidak siap harus amin. Karena memang itu akan terjadi. Tapi Tuhan Yesus berkata, menjelang kedatangan Dia hari-hari semakin susah, tetapi kita harus semakin melakukan firman Tuhan. Amin. Amin. Nah, semakin mendekati kedatangan Tuhan Yesus, akan semakin banyak juga orang yang berlaku munafik. Ya, seperti ini, dia tahu kebenaran, tapi dia menolak untuk melakukannya. Apa ciri-cirinya? Kita akan belajar sebentar lagi, tapi kita mau lihat apa sebetulnya bahaya kemunafikan. Bahaya kemunafikan, saya tidak mau panjang-panjang, Tuhan Yesus sendiri berkata, celakalah kamu. Perkataan celakalah kamu. Artinya ini tidak dapat ditawar-tawar lagi. Celaka. Apabila kita munafik di rumah Tuhan, apabila kita munafik di depan Tuhan, dan Tuhan tangkap basah, Tuhan Yesus bilang, celakalah kamu. Orang Farisi dengan terang-terangan, secara berterang-terang mereka mengajarkan yang benar, tapi mereka tidak melakukannya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri katakan, celakalah kamu ya orang Farisi, karena setelah kamu mempertobatkan satu orang, kamu buat orang itu menjadi berkali-kali lebih jahat daripada kamu. Kemunafikan ini sangat bahaya, karena kita tidak akan tahu kalau kita ternyata sudah menjadi orang Kristen yang munafik. Nah, apa yang harus kita lakukan? Berjaga-jaga terhadap kemunafikan. Yang pertama, minta dan izinkan Tuhan menguji hati kita. Dalam Mazmur 26 ayat 2, Daud berkata, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Seperti ada lagunya, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Ujilah aku, cobalah aku. Ini suatu perkataan yang sangat-sangat luar biasa. Saya sendiri takut untuk berkata ini kepada Tuhan. Tapi saya juga sering, Tuhan uji saya Tuhan. Seberapa sering kita mengizinkan Tuhan menguji hati kita? Seberapa sering kita mengizinkan Tuhan mencobai hati kita? Uji, perkataan uji yang dipakai di sini dalam bahasa Ibrani adalah bashan, yang berarti seperti menguji kemurnian emas. Bagaimana menguji kemurnian emas? Dibakar, hanya harus dibakar, tidak ada yang lain. Supaya yang lain-lain yang bersama dengan emas, mereka akan hilang. Emas itu dalam tabel periodik kimia, dia memiliki titik didih, titik lebur yang sangat tinggi. Jadi kalau bersama emas itu akan ada perunggu, akan ada logam-logam lain. Logam-logam lain itu akan hancur terlebih dahulu, akan tersisa emas di bawah. Berbicara mengenai Tuhan menguji kita, dan Tuhan itu artinya Tuhan akan membakar kita. Tuhan akan betul-betul menguji kita. Bagaimana cara Tuhan menguji kita? Cara Tuhan menguji kita bukan dengan kita melalui berdoa, bukan. Cara Tuhan menguji kita dengan masalah. Cara Tuhan menguji kita dengan integritas kita apabila kita tidak memiliki uang di wallet kita. Cara Tuhan menguji kita adalah bagaimana kalau kita berhadapan dengan lawan jenis, di mana tidak ada orang melihat kita. Suami-suami berhadapan dengan perempuan lain yang bukan istrimu. Tiada orang melihat apa yang kita buat. Para yang masih single, apakah kamu menjaga kemurnian, kesucian dirimu? Itu cara Tuhan menguji hati kita. Cara Tuhan menguji integritas kita. Hamba-hamba Tuhan, para pengkhotbah, apakah Anda melakukan, apa kita melakukan apa yang kita cakapkan di depan ini?
Para pemimpin negara, apabila Anda menjadi pemimpin, apakah Anda masih memiliki integritas untuk tidak rasuah, untuk tidak mengambil uang di bawah meja? Gereja hari-hari ini sedang mengalami pengujian. Semua. Selepas masa pandemi ini ada banyak orang mengalami kesusahan. Apakah kita sampai sekarang sebagai gereja kita masih membantu orang lain? Kalau kita membantu orang lain kita kenal itu biasa. Apakah kita sudah atau masih melakukan membantu orang lain yang kesusahan? Orang yang tidak kita kenal. Kalau kita berbicara mengenai ujilah aku ya Tuhan. Cobalah aku ya Tuhan. Daud mengizinkan Tuhan menguji dirinya, mencoba dirinya. Apabila Daud berzina dengan Batsyeba, Nathan datang kepada Daud. Raja, boleh saya jumpa? Oke, sini. Ada apa? Kata Daud. Begini Raja, saya mau ada cerita. Gitu. Ada orang punya domba, punya ternak. Lalu dia mau mengadakan satu pesta, si Nathan. Tetapi dia merasa sayang dengan dombanya ini. Lalu dia melihat ada domba jirannya. Satu ekor. Lalu dia pikir, saya ambil sajalah domba ini, saya potong. Lalu Daud berkata kepada Nathan, orang itu harus mati, kata si Daud. Lalu Nathan bilang, orang itu ialah Tuanku. Terkejut si Daud. Karena Daud telah melakukan pembunuhan berencana yang sangat luar biasa. Kalau teman-teman tahu kisah ini, Daud dengan Batsyeba, Daud melakukan rencana pembunuhan luar biasa terhadap suaminya Batsyeba. Setelah Daud tidur dengan Batsyeba hamil. Daud takut reputasinya sebagai raja akan hancur. Dia merancangkan pembunuhan, suaminya kan tentara gue, suaminya kan askar gue. Oke lah, dipanggil suaminya si Uria. Sini, kamu tidak usah pergi perang. Karena pada masa itu tengah musim perang. Semua tengah pergi perang, tapi dia panggil suaminya Batsyeba ini, jangan pergi perang, kamu pulang sajalah, berehat di rumah, tidur dengan istri. Lalu Uria bilang, tidak Tuanku. Karena semua kawan-kawanku tengah pergi berperang. Demi Tuanku yang hidup, saya juga akan pergi berperang. Wah, bingung si Daud. Bingung dia. Macam mana nih supaya dia tidur sama istrinya? Kan tidak mungkin dia tidak tidur sama istrinya tapi istrinya hamil tiba-tiba. Dia cari akal. Panggil jenderalnya, Yoab sini. Nanti kalau dia pergi perang, taruh dia di paling depan. Sesudah kalian mau pergi perang, tiba-tiba kalian mundur. Biar dia di depan mati. Oh siap bos. Dan betul dilakukan dan dia mati. Si Daud aman. Sudah mati. Kemudian dinikahilah Batsyeba. Lalu datanglah Nathan. Yang tadi saya cerita. Waktu Nathan berkata seperti itu, ceker seperti dihantam oleh halilintar dia. Langsung Daud mengkoyak jubahnya, aku telah berdosa. Masih adakah orang Kristen yang model seperti ini hari-hari ini? Mudah mengaku dosa. Mudah mengakui kesalahan. Mengizinkan dirinya dikoreksi Tuhan. Masih adakah kita punya mentality seperti ini? Atau kita sudah tebal hati kita? Dosa, hopeng. Apabila kita konflik suami istri, saya juga ada kadang-kadang konflik dengan istri saya, istri ya. Kadang-kadang saya juga ditegur oleh Tuhan, berdamai kau. Merendahkan diri saya. Maaf ya, sorry. Dan jangan pandai cakap sorry. Sorry terhadap apa? Itu yang paling penting. Kalau yang sorry kan, sorry. Saya ini istri kamu kah atau pembantu kamu? Selepas kita cakap sorry, maaf ya Ma, tadi aku begini, aku salah. Itu yang penting, betul? Betul? Saya ajarkan juga kepada anak-anak saya kalau mereka buat salah. Bilang apa? Sorry Daddy, why you sorry? Itu yang penting. Kenapa kamu minta maaf? Sangat mudah sekali sekarang kita orang-orang Kristen
Sorry ya, dalam pelayanan kita buat orang tersinggung, kita buat salah. Hey, come on. Semua orang buat kesilapan. Setuju? Setuju? Kita semua buat kesalahan. Tetapi don't take it for granted. Jangan ambil ringan. Sorry ya, sorry. Buatlah dengan cara yang benar. Sorry ya, tadi aku begini. Sorry. Minta maaf. Kamu sendiri bagaimana? Izinkan Tuhan mengkoreksi hati kita. Yang kedua, hidup dalam persekutuan, komunitas yang benar dan sehat. 1 Korintus 15 ayat 33, Paulus berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Artinya saya boleh juga berkata, kalau kita memiliki pergaulan yang baik, maka hidup kita yang buruk juga akan rusak. Amin? Amin? Nah, kita punya pergaulan yang baik kah? Punyakah kita orang-orang yang bersedia untuk menegur kita, yang bersedia membimbing kita dalam kebenaran? Amsal 27:17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Tiada orang mengasah pisau menggunakan tilam. Tiada orang mengasah pisau menggunakan carrot atau tembikar. Tiada. Orang mengasah pisau menggunakan apa? Batu. Pengasah dia, besi. Besi menajamkan besi. Karena banyak orang, biasanya lah ya, selama saya 20 tahun berada dalam cell group, biasanya orang menghindar dari cell group adalah karena apa? Karena tidak siap untuk ditegur. Just to the fact. Biasa kalau orang tuh siap ditegur, orang itu siap untuk dikikis, mau dia harus dia bayar harga, harus dia bayar taksi untuk pergi cell group, dia akan bayar taksi. Tapi kalau sudah dalam hatinya memang tidak mau dengar yang bising-bising di telinga. Mau dia bilang, mau cell group dia cakap, datang ya kita ada makan-makan. Ada pizza Domino's, pizza 1 meter pun ada Coca-Cola, Pepsi, banyak semuanya. Siap lagi kita ada singer dari luar, kita masuk ke cell group kita, wush. Tapi kalau dalam hati dia tidak siap untuk ditegur, dia tidak akan datang. Mari kita memiliki mentality untuk kita siap untuk berubah. Cari komunitas yang benar. Sekali lagi anak-anak muda, semuanya bukan hanya untuk anak muda, tapi untuk kita semua. Stay in the fellowship. Tetaplah berada dalam persekutuan. Cari persekutuan Anda, cari tempat Anda untuk bertumbuh. Cari, sangat penting sekali. Karena apa yang kita lihat ini, Yesus sendiri berkata, kita akan memasuki zaman di mana kita akan digoncang. Semua kita akan digoncang. Semua. Gereja ini akan digoncang. Orang-orang Kristen akan digoncang. Para pemimpin gereja akan digoncang. Semua akan digoncang. Tapi gereja bukanlah bangunan. Seperti ada lagu sekolah minggu. Gereja bukanlah gedung. Juga bukanlah badannya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Gereja itu adalah orangnya, saya dengan Anda. Semua akan digoncang. Tapi kalau kita terbiasa dalam persekutuan, kita akan semakin solid. Kita akan semakin kuat, kita akan semakin teguh. Tetaplah berada dalam persekutuan. Tiada persekutuan yang sempurna. Tapi brother, saya kecewa dengan orang persekutuan. Artinya kamu masih hidup di bumi. Karena di bumi lah kamu akan melihat orang-orang yang mengecewakan kamu. Siapa yang di sini tidak pernah mengecewakan? Semua mengecewakan. Pendeta pun mengecewakan, pastor pun mengecewakan. Siapa di sini yang tidak pernah buat salah? Semua pernah buat salah. To be fair lah, kita juga semua sendiri kita buat salah. Jangan kita makin orang, karena orang buat salah kita jadi tidak datang cell group. Justru kita datang cell group, apa yang salah nyatakanlah, tapi dengan tangan sopan. Jangan kamu tengok teman cell group kamu salah, kamu buat status di Facebook. Itu bukan menegur, pengumuman. Tapi lakukanlah dengan cara yang benar. Bicara berdua. Kalau ada yang salah, bicara berdua. Firman Tuhan berkata demikian. Berjumpalah 4 mata. Mari saat ini sekali lagi.
Hadirlah dalam cell group. Tapi saya kerja, ya saya tahu memang kita hidup perlu uang. Tapi ingatlah, kita hidup bukan untuk uang. Uang masih bisa dicari. Uang masih bisa dicari. Tetapi kita belum tentu tahu kalau Tuhan mau berbicara pada kita pada hari itu di cell group. Ternyata karena kita skip hari itu cell group, kita lewatkan kesempatan Tuhan berbicara pada kita. Amin. Dan yang ketiga, alami kasih dan miliki kasih. 2 Korintus 4 ayat 4-6. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Hanya orang yang pernah mengalami kasih, hanya orang yang sudah memiliki kasih, hanya orang itulah yang tahu bagaimana cara menunjukkan kasih. Harimau yang sudah pernah memakan daging, selamanya dia akan ingat daging itu enak. Dan selamanya dia akan menerkam. Tapi harimau yang tidak pernah, harimau dari lahir yang biasa kalau kita tengok di zoo, atau yang di sirkus seperti mereka suka harimau itu dari baby, diajar, dia tidak dibagi makan daging. Gigi dia tidak tajam, tidak begitu tajam seperti harimau yang pada umumnya di hutan. Badannya tidak begitu kekar karena tidak perlu muscle untuk mengkoyak daging makanannya. Dia tidak terbiasa. Tetapi sekali dia merasakan daging, dia akan mencari. Dia akan mencari. Sama juga seperti kasih. Orang yang tidak pernah mengalami kasih, dia akan tidak dapat menunjukkan kasih kepada orang lain. Apalagi kepada Tuhan. Orang yang tidak pernah dikasihi akan susah. Maka itu pada hari-hari ini ada banyak pernikahan rosak. Ada banyak pernikahan rosak. Di Malaysia sendiri, saya tidak letakkan di sini datanya. Teman-teman boleh cari di internet. Rasio perceraian di Malaysia 30%, 30% minimum. Artinya dari 10 keluarga, 3 keluarga itu bercerai. Mengerikan, mengerikan. Mengerikan. Dan rasio itu saya pikir hanya di Semenanjung, ternyata juga di Sabah Sarawak. Mengerikan, mengerikan. Kenapa boleh seperti ini? Karena banyak mereka berasal dari keluarga yang tidak mengalami kasih dari bapaknya atau ibunya. Ketika mereka berkeluarga, si suami ini atau mungkin si istri ini tidak tahu cara menunjukkan kasih. Kalau menegur pun, makan kau yang betul, habiskan sekarang. Anaknya takut. Ini tentara kah atau rumah? Sehingga anak-anaknya pulang sekolah, masih di sekolah. Karena merasa lebih baik saya di sekolah sampai penat, bermain-main di sekolah, pulang saya terus tidur. Sehingga saya tidak perlu mendengar bapak saya bercakap. Karena kalau bapak saya bercakap, takut saya. Halo, banyak seperti ini ya? Istri suami tidak tahu cara menunjukkan kasih, bergaduh. Yang seharusnya suami berkata, rambutmu bagus ya, bukan rambutmu bagus ya, tapi main tangan. Tidak tahu menunjukkan kasih. Banyak keluarga-keluarga yang rusak. Maka itu benarlah seperti Yesus katakan, menjelang kedatangan dia akan mengembalikan hati bapa kepada anak-anaknya. Apa yang sekarang dunia kekurangan? Hati bapa. Gay, lesbian. Apa yang mereka alami? Kasih Bapa. Karena mereka tidak mengalami kasih Bapa. Oh, bukan penyakit, itu bukan penyakit. Bukan. Selama saya melayani orang-orang yang gay, lesbian, akar mereka adalah kasih Bapa. Bahkan saya pernah melayani juga yang gay, lesbian, anak pendeta.
Karena ada kasih Bapak yang hilang. Bapaknya sibuk di luar melayani. Di rumah kurang. Ketika ada pemulihan dan hubungan dia dengan bapaknya dipulihkan dan akhirnya dipulihkan. Sekarang sudah berkawin. Dia normal. Penyakit bukan penyakit. Jadi apa di sini? Alami kasih. Kalau kita tidak memiliki kasih, kita tidak mungkin dapat mengasihi manusia. Apalagi mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Manusia yang nampak aja tidak kelihatan. Kita tidak mengasihi. Apalagi Allah. Ya. Dan yang keempat, alami Roh Kudus supaya mendapat hikmat Allah. Yakobus 3:17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Hikmat itu dari perkataan bahasa aslinya adalah Sophia, yaitu apa? Suatu kecerdasan yang melebihi segalanya, yaitu suatu kecerdasan yang dimiliki Allah sendiri. Itu Sophia. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan Sophia? Tanpa pengertian daripada Roh Kudus, mustahil orang dapat mengerti dan menerima apa dan bagaimana Tuhan berbuat. Tidak mungkin orang akan dapat menerima kalau Roh Kudus tidak memberikan hikmat kepada dia. Nah, dengan pengertian daripada Roh Kudus, seseorang tidak akan mungkin menyangkal dan menolak apa dan bagaimana yang Tuhan berbuat. Siapa yang tahu cara berpikir Allah? Roh Allah. Roh Allah itu siapa? Roh Kudus. Jadi kalau kita tidak mengalami Roh Kudus, kita tidak akan dapat mungkin mengerti, memahami, menerima apa yang Tuhan perbuat dan bagaimana cara dia perbuat. Karena Tuhan itu seperti lautan, kita itu seperti baldi. Tidak mungkin kita dapat memahami semua air di lautan, tidak mungkin. Tetapi kalau ada Roh Kudus, kita akan dapat memahami Tuhan walaupun hanya kita baldi. Amin. Amin. Yohanes orang biasa seperti kita, tapi dia mendapatkan penglihatan di Pulau Patmos, tapi dia tidak mengerti. Tapi Roh Kudus menerjemahkannya dalam hatinya. Dia tahu apa yang dia lihat. Petrus bukan orang terpelajar, dia nelayan, bukan orang terpelajar. Dia tidak memiliki degree, dia tidak belajar tinggi-tinggi, dia bukan orang terpelajar. Bahkan pada waktu itu orang Farisi bilang, ini kan orang-orang bodoh, kok boleh tahu dia firman Tuhan semua? Macam mana pula dia boleh tahu firman Tuhan? Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada Petrus. Sebelum zaman para rasul, tiada, mungkin adalah seperti Elisa yang dia mati, jasadnya menghidupkan kembali tulang-tulang yang sudah mati. Tetapi pada zaman kisah para rasul, Yesus menyembuhkan orang dengan apa? Dengan bayangannya. Mereka dapat mengerti? Tidak. Macam mana logiknya? Macam mana reaksi kimianya seperti itu? Macam mana reaksi chemical dia? Macam mana fisikal dia? Yesus berjalan di atas air. Sampai hari ini tidak pernah ada fisika yang boleh menjelaskan bagaimana orang dapat berjalan di atas air. Mati dan bangkit. Hari ini pun sampai hari ini orang tidak dapat menjelaskan. Macam mana orang boleh mati dan bangkit. Tapi kalau kita punya Roh Kudus, kita dapat mengerti. Dan kita dapat memahami. Dan kita dapat menerima. Dan kita akan mengalami. Bahkan tahukah teman-teman, sampai hari ini, ada orang Kristen yang mencoba memahami bahasa Roh Kudus itu seperti apa ejaannya. Kalau A macam E itu seperti apa? Ilaba-laba, urubu-rubu, seperti itu kah? Atau kalau B, ribi-ribi, oh jadi kalau misalkan Aba, arubu-rubu, ribi-ribi, rubu-rubu. Ada yang mencoba mempelajari. Gila kok. Karena itu hanya dapat dipahami kalau kita menerima Roh Kudus. Jadi kalau kita tidak dijamah oleh Roh Kudus, kita kan tidak akan dapat mengerti pekerjaan Tuhan. Kita akan tidak mengerti hati Tuhan. Kalau kita tidak mengerti hati Tuhan, kita akan jadi orang munafik. Hadir di gereja, jatuh. Sakit kepala aku tuh. Bangunlah. Apa itu? Ada yang tertawa, nangis. Ini tidak mengalami perjalanan Tuhan. Persembahan, apa persembahan? Ini pasti pendeta minta uang.
mau beli kereta baru nih masih. Karena tidak mengalami Roh Kudus. Yang kelima, usir kemunafikan melalui pintu dia masuk. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Yakobus 5:16, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Caranya apa? Untuk mengusir dia dari kehidupan kita, doakan satu sama lain. Itu makanya, bagaimana cara kita untuk mendoakan? Ya, join di cell group. Karena di ibadah raya seperti ini, sangat susah kita berkongsi hal-hal yang detail. Betul? Siapa di sini akan berkongsi? Oh, saya mau berkongsi, Pak Tama, saya mau berkongsi bagaimana hidup saya dulu. Oh, boleh sampai besok kita ibadah, cuy. Belum lagi nanti Brother An, banyak cerita dia tuh. Belum lagi nanti siapa? Teman-teman yang di sini, si Brian lagi cerita di sini, sampai besok kita ibadah kita. Tapi di sel grup lah tempat kita boleh berkongsi. Tempat kita boleh memiliki orang kita percaya untuk kita bercerita, untuk kita membagi depan kita, untuk kita minta tolong, help me. Dalam pekerjaan saya sebagai software engineer, dalam pekerjaan saya, kami memiliki suatu ketetapan seperti ini. Maksudnya, kalau kamu stuck dalam satu hal, get help. Jangan mencoba, oh saya boleh. Jangan merasa kamu ini rasa malu untuk minta pertolongan. Karena in the end, pekerjaan saya harus selesai, harus disampaikan kepada customer. Nah, sama juga kehidupan kita. In the end, kehidupan kita harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kecuali kalau kita memang tidak mau. Terpulang kepada Anda semua. Tapi kalau Anda mau, saya mau berjalan kehendak Tuhan. If you stuck on something, get help. Kalau kamu menghadapi satu tembok, minta pertolongan. Jangan malu. Tapi saya takut. Saya takut orang tahu kisah hidup saya. Ya Paulus juga seorang pembunuh. Paulus juga seorang yang luar biasa hancur. Tapi dia diubahkan dengan Tuhan. Permasalahan kita adalah sama ada kita mau menjaga nama baik kita, ataukah kita mau menjaga nama baik Tuhan. Sering kali orang Kristen suka menjaga nama baik dia, tapi tidak mau menjaga nama baik Tuhan. Teman-teman pilih sendiri pada hari ini. Mana yang kamu mau jaga? Nama baik kamu atau nama baik Tuhan? Dunia ini akan digoncangkan. Kalau teman-teman menjadi ahli politik nanti, teman-teman duduk dalam parlimen. Amin. Kita rindu melihat anak-anak Tuhan, anak-anak muda dalam parlimen. Mustahil? Tidak. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau teman-teman duduk dalam parlimen nanti, lalu teman-teman menolak rasuah, teman-teman akan dipojokkan, teman-teman akan difitnah, mungkin dengan video lucu, dengan perkataan-perkataan teman yang perkataan yang salah, kemudian besar-besarkan, dan mungkin kemudian orang akan marah, oh dia ini melanggar traffic light ini, melanggar traffic light, satu kali saja akan melanggar traffic light, itu akan dibesarkan, diviralkan di TikTok sampai orang buat videonya begitu kan, langgar lampu merah, semua untuk menjatuhkan nama baik Anda. Apakah Anda akan tetap mengambil rasuah itu supaya itu berhenti? Ataukah Anda akan tetap, saya adalah cerminan Kristus. I don't care what people say. I will keep moving forward. Semua pilihan di tangan kita. Nah, kelima hal yang saya bagikan tadi adalah kondisinya adalah dan. Artinya seperti ini. Tidak dapat masing-masing berdiri sendiri. Semua harus dilakukan bersama-sama. Minta dan izinkan Tuhan menguji hati kita. Hidup dalam persekutuan. Alami kasih dan miliki kasih. Alami Roh Kudus dan usir kemunafikan. Kelima hal ini harus dilakukan bersama-sama. Supaya kita tidak menjadi orang munafik. Tidak boleh satu persatu. Tidak dapat berdiri satu persatu. Kelima hal ini harus kita lakukan. Contoh seperti buah apple. Buah apple, Anda wujudnya apple, tapi warnanya kuning. Ada pernah tengok? Warnanya kuning seperti warna kuning pisang. Kalau kita tengok, buah apa ini? Kita susah. Atau warnanya warna apple, tapi bentuknya panjang seperti bentuk labu.
seperti eggplant, dia kita, ini apa ini? Apple kah atau apa? Kita tidak dapat gambarkan. Karena ciri-cirinya tidak terpenuhi semua. Merah, bentuknya apple, ya kan? Daging di dalamnya putih, seperti itu. Ya, sorry diambil. Karena tidak terpenuhi ciri-cirinya, jadi kita tidak dapat menggambarkan itu adalah buah apple. Sama seperti buah roh. Galatia 5 berkata mengenai buah roh, ayat 19 sampai 22. Itu bukan berbicara, buah roh itu ada kasih, sukacita, ya ada kasih atau sukacita, bukan. Tapi buah roh itu adalah kasih, sukacita. Satu saja yang hilang dari 9 ini, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Halo, saya masih hafal. Puji Tuhan. Satu saja dari 9 ini hilang, itu bukan buah roh. Sampai sini saudara pahamkah? Ciri apple tadi seperti itu saya bilang, semua ciri apple, satu saja hilang, kita susah menggambarkan ini apple kah atau apa ini? Jadi kalau kita mau memiliki buah roh, kita harus memiliki semuanya. Saya mau menjemput kita semua untuk kita refleksi diri kita koreksi diri kita. Apakah saya selama ini saya menyimpan, mungkin kita tidak sadar, saya ada menyimpan satu hal, kemunafikan. Mungkin perkataan ini pedas ya, saya juga bingung saya bagaimana untuk memperhalus perkataan ini. Tapi kemunafikan. Mungkin kita tidak sadar. Tapi mungkin kita menyimpan. Nikodemus salah seorang dari orang Farisi. Dia sadar akan dia lakukan, apa yang dia lakukan. Dan dia bertobat. Apakah kita mau tetap sebagai Farisi rohani pada hari ini? Ataukah kita mau berubah seperti Saulus menjadi Paulus? Keputusan di tangan kita semua. Mari kita berdoa, teman-teman. Boleh.